Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, 2 Raja-Raja 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri itu 7 tahun lamanya. Ayat yang ke-29, kemudian pulanglah Raja Yoram ke Israel supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael Raja Aram, dan Ahazia anak Yoram Raja Yehuda pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena dia sakit. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 22 Juni 2024, mengingatkan kita semua, khususnya di 1 Raja-Raja 8 ayat yang pertama. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri itu 7 tahun lamanya. Jadi 7 tahun lamanya ada kelaparan di negeri itu. Berkaitan juga dengan Elisa, ya, perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Jadi anak yang sakit dihidupkan kembali, ya, dari Elisa. Nah, juga di situ ada kelaparan 7 tahun di negeri itu, ya. Jadi mujizat, ada kesembuhan. Elisa menyembuhkan anak itu, dia hidup kembali. Kemudian ada 7 tahun kelaparan di negeri itu, ya. Jadi intinya hidup minta petunjuk dari Tuhan. Kalau ada kelaparan 7 tahun ini masalah apa? Itu karena kejahatan itu, ya. Menyembah ala-ala lain, ya. Jadi tentu ada balasannya, ya. Tidak ada kematian berarti ada kelaparan 7 tahun. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Jadi Elisa juga, ya, dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit, ya. Ini luar biasa. Jadi Tuhan memilih Elisa, ya, di Israel, ya, karena Elia sudah naik ke surga, terangkat ke surga, ya. Elisa ini mengganti posisi Elia. Ini luar biasa. Jadi nabi-nabi yang dipercayakan Tuhan itu di Israel, ya, dipercayakan oleh bangsa Israel, ya. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Apalagi besok hari Minggu, ya. Besok hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 kita diundang gereja lagi, ya. Cari Tuhan dan kebenarannya, ya. Hari Senin sampai hari Sabtu kita sudah kerja, ya. Besok kita menyerahkan tubuh kita yang berkenan kepada Allah, ya. Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya selama 6 hari. Hari yang ke-7 dia berhenti untuk menguduskan. Kuduslah hari Sabat, ya. Gereja penting. Kabarkan firman Tuhan juga penting, ya. Melayani itu bukan dilihat dari status kita, bukan. Misalnya status pendeta Romo, baru orang paham, oh, melayaninya di sini. Bukan itu.
melayani itu menjadi pelaku-pelaku firman, berita Injil. Siapapun orangnya Tuhan bisa pakai. Ya. Coba lihat 12 murid itu. Ya, anggaplah 11 karena Yudas sudah tidak dipakai lagi. Yohanes, Petrus, Simon, Andreas, Yakobus. Mereka bukan pendeta. Mereka menjadi pelaku-pelaku firman, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hebatlah mereka. Ada kuasa Roh Kudus menaungi mereka. Ya, makanya namanya populer sampai hari ini. Matius, Yohanes, Lukas, populer sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus yang datang yang kedua kalinya. Dan itu sudah tertera di Perjanjian Baru. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dan Tuhan. Ya. Jadi kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul ini supaya kita tidak nyasar. Ada kuasa. Baca Alkitab, rajin baca Alkitab. Berdoa dan bekerja orang itu labora. Jangan cuma hanya berdoa saja, bekerja juga. Jujur, harus jujur kalau mau diberkati. Ya, kalau yang tidak jujur, tidak ada berkat itu, yang ada penghukuman. Ya, Bapak Ibu saudara yang saya cinta Tuhan Yesus. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, 2 Raja-Raja 8 ayat yang ke-29. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Israel supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram, dan Asia anaknya Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena dia sakit. Nah, ini luka-luka harus diobati. Luka-luka diobati itu lewat doa, ya. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu luka kita sembuh, luka dalam kita sakit hati sembuh. Ya, baca firman Tuhan saja. Ya. Sebelum baca Alkitab berdoa dulu. Tuhan, ini ayatnya tujuannya apa, maksudnya apa? Supaya diberi pengertian, hikmat dari Tuhan. Nah, baru tahu, oh ini maksudnya begini. Ya, Bapak Ibu saudara yang saya cinta Tuhan Yesus. Jadi bersyukurlah kita selagi kita masih sehat, ya, mumpung masih sehat ini. Jangan tunggu sakit parah dulu baru sadar, talak itu. Baik kalau sembuh, kalau mati bagaimana? Ya, Bapak Ibu saudara ya. Jadi saya dipakai Tuhan, ya, dipilih oleh Tuhan. Manusia yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Baca Alkitab itu ilmu itu. Ya. Ilmu itu kalau baca Alkitab. Ya. Luar biasa itu dapat ilmu. Ya, bukan ilmu dunia, itu ilmu surga itu kalau baca Alkitab. Ya, Bapak Ibu saudara. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan di Sabtu tanggal 2 Juni 2004 di 2 Raja-Raja 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya. Kembali katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri itu 7 tahun lamanya. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Israel supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram, dan Asia anak Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena dia sakit. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.